Selamat pagi, salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya Dr. Budi. Kali ini kita akan diskusi sedikit tentang hubungan diabetes dan kurus. Seperti kita ketahui bahwa diabetes itu bukan suatu keadaan penyakit atau infeksi tertentu. Diabetes adalah suatu keadaan di mana tubuh seseorang itu berangsur menjadi tua. Salah satu yang menua yang lebih cepat itu adalah pankreas. Ini terjadi mungkin secara keturunan pankreas orang yang pankreasnya kecil, anak turunnya juga kecil, sehingga produksinya kurang banyak untuk insulinnya, sehingga produksi insulin yang tidak cukup ini membuat gula tidak bisa setelah dimakan ya, karbohidrat dimakan, nasi semua, gula diserap, dirubah menjadi glukosa maupun fruktosa, kemudian dipecah itu diserap. Diserap ini gula itu harusnya dimasukkan ke dalam sel. Di sel itulah digunakan otot-otot untuk bekerja, seperti itu. Tetapi pada keadaan diabetes, insulinnya berkurang sehingga gula yang dikirim ke sel lebih sedikit. Lebih banyak di pembuluh darah atau di darah di dalam pembuluh darah. Otomatis itulah disebut hiperglikemi, suatu keadaan hiperglikemi, darahnya tidak masuk ke otot sehingga ototnya mau bekerja pun lemes. Jadi tidak kuat, sehingga orang merasa agak lemes-lemes, ngantukan dan sebagainya. Bahkan dengan hiperglikemi itulah gula di dalam darah membuat tekanan osmotik namanya. Tekanan osmotik dalam cairan darah menjadi tinggi. Otomatis ketika dia masuk ke dalam ginjal di mana ada dua saluran darah dan saluran kencing berseberangan yang cuma bisa dilewati oleh air, maka gula ini dipaksa disurung ke sana. Dan surungan gula ke sini karena osmotiknya tinggi, maka didorong ke osmotik yang rendah, yaitu saluran kencing, sehingga gula nyebrang ke saluran kencing. Jadilah orang itu, maka kencingnya itu bisa mengandung banyak gula, makanya disebut kencing manis. Ketika gula didorong ke saluran kencing di ginjal, makanya orang itu akan lebih cepat penuh kencingnya sehingga dia sering kencing. Maka di dalam kesehatan disebut namanya poliuri. Jadi poliuri itu orangnya sering kencing. Seperti itu. Tapi tentu saja saya ingatkan, kalau orang sudah poliuri, hiperglikemi, itu berarti fasenya sudah agak lanjut. Karena sekali lagi diabetes itu banyak orang yang tidak tahu gejalanya. Ngerti-ngerti sudah parah ya. Karena gula banyak dikeluarkan, maka orangnya itu relatif lebih sering lapar. Sedikit-dikit lapar. Bahkan kalau nggak makan dia seperti drodok, lemes ya? Makanya orang itu makan, minum banyak. Tetapi anehnya, karena yang dimakan banyak, orang lain berpikir akan gemuk. Tapi enggak, karena gulanya tadi dibuang terus lewat kencing, jadi kencing manis itu, maka orangnya tidak sempat untuk merubah gula ini menjadi lemak untuk menjadi gemuk. Gula itu nggak bisa digunakan tenaga untuk menjadi orang itu terengginas. Nah, oleh karena itulah orang dengan diabetes itu lebih cenderung menjadi kurus karena gulanya dibuang terus lewat kencing. Saya ingatkan sekali lagi, ini adalah case ketika orang sudah agak nemen penyakit diabetesnya. Bahkan pada beberapa case ketika tiba-tiba dalam waktu 2 bulan berat badannya nurun sangat signifikan, maka ini berarti sudah ada terjadi suatu sindroma diabetes yang betul-betul sudah agak parah. Makanya biasanya seperti ini gula darahnya bisa di atas 400 dan kencingnya pun sangat banyak gula, sehingga kalau ada semut itu akan senang sekali makan atau minum air kencingnya dia. Sehingga itulah yang membuat orang
dengan gula yang kronis lebih dari 5 tahun biasanya, kronis ini biasanya akan kurus, dan pada saat dimana dalam waktu beberapa bulan turunnya gratis, maka itu tanda lampu betul-betul sudah mau merah. Makanya hati-hati sekali. Kalau kita punya teman yang tiba-tiba berat badannya sangat kurus, maka harus hati-hati. Ini berbeda dengan orang yang diobati. Kalau orang minum obat, ya, maka gula itu akan dimasukkan di dalam sel cepat. Nah, karena masuknya dalam sel, di dalam darah itu gulanya akan turun. Ketika turun, maka dia akan mengalami hipoglikemi. Makanya orang seperti ini kalau minum obat diabetes, maka dia kadang-kadang kalau udah jam 10 tangannya drodok. Karena apa? Saya udah sarapan tapi drodok karena hipoglikemi. Makanya orang seperti ini harus cepat-cepat minum air manis, atau dia menyiapkan roti, atau paling-paling roti nggak banyak, misalnya roti itu cuma 1 sobek, 2 sobek, itu dimakan sudah cukup untuk menutupi hipoglikeminya. Nah, inilah yang membuat orang dengan diabetes yang berobat dengan baik ini justru cenderung menjadi cepat gemuk. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 30% orang yang minum obat diabetes dengan baik itu pada 6 bulan pertama 30% berat badannya naik. Kenapa? Karena dia cepat lapar. Karena metabolisme gula yang dipakai energi lebih kuat, dan kemudian di dalam sel dipakai untuk kerja, bisa bekerja. Tapi kalau nggak dipakai, maka gula itu akan dirubah menjadi lemak. Jadilah dia gemuk. Nah, inilah makanya diabetes kalau dia berobat dengan baik, kalau tidak dikontrol, dia semakin gemuk. Tentu saja ini tidak bagus juga untuk orang-orang yang tidak suka gemuk. Makanya bagaimana caranya? Caranya adalah dengan strategi memenuhi standar kebutuhan gula tubuh. Caranya makannya tidak banyak, sarapannya tidak banyak. Taruhlah kalau biasa makan 3 piring sehari, maka pagi itu jangan makan 1 piring, tapi setengah piring. Nanti jam 10 setengah piring, atau diganti dengan roti yang nilainya setara dengan setengah piring nasi. Kemudian jam 12 setengah piring, jam 3 setengah piring, jam 6 harusnya makan malam 1 piring, setengah piring saja nasi ya maksudnya. Kemudian malam lagi seperti itu. Itulah cara strategi untuk membuat badan seseorang akan menjadi stabil walau dia ini minum obat diabetes. Tetapi hati-hati orang diabetes kalau tidak mendiagnosa lebih awal dan tidak diagnosa lebih awal, kalau sudah mulai ada terganggu malam-malam harus kencing, tandanya dia sudah kronis sekali dan ini harus diobati dengan segera. Terima kasih, sampai ketemu dan Anda selalu harus sehat.